Kita persilakan Kak Aisyah Humairah. Kita sambut dengan tepuk semangat. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek semangatnya ya. Kalau kakak bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di masjid yang berbahagia ini. Nah, perkenalkan, nama kakak Aisyah Humairah, alumni dari SDIT Robbani. Nah, di kesempatan pagi ini, kakak mau bagi-bagi nih, apa sih kunci menghafal Al-Quran? Nah, jadi kunci menghafal Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, mempunyai keinginan. Jadi, kalau kita mau menghafal Al-Quran, kita harus mempunyai keinginan. Jika kita punya keinginan yang kuat, pasti dengan cara apapun kita tetap semangat dalam menghafal Al-Quran, ya kan? Contohnya nih, misalnya kita suka nih sama orang, kan? Kita suka sama dia, pasti kita punya keinginan buat bisa dekat sama dia, ya kan? Begitu juga dengan Al-Quran. Jika kita udah cinta sama Al-Quran, kita udah suka sama Al-Quran, cara apapun pasti kita akan lakukan buat bisa mendapatkan Al-Quran, untuk bisa menghafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Nah, yang kedua itu jangan jadikan beban. Menghafal Al-Quran itu jangan jadikan beban buat kita. Menghafal Al-Quran itu jadikan hobi buat kita. Dah, jangan jadikan beban. Misal nih, kita nggak nyampe target hari ini. Jangan jadikan beban, gak usah dipikirin. Jadi ngafal Al-Quran itu santai, rileks gitu. Yang penting kita punya target dan kita harus berusaha untuk menggapai target itu. Oke? Jangan dijadikan beban, gak usah dipikirin. Bahagia aja, senang gitu. Oke? Jangan jadikan beban. Dan yang ketiga itu apa? Ikhlas. Kalau kita menghafal Al-Quran, niat kita apa dulu nih? Nah, jadi niat kita itu harus ikhlas, bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang lain, bukan karena orang tua. Gitu, harus ikhlas hanya karena keinginan kita sendiri. Ikhlas hanya untuk Allah gitu ngafalnya. Insya Allah kalau misalnya kita udah ikhlas nih ngafal Al-Quran, pasti Allah bakal mudahkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran gitu. Nah, jadi di Arkivi kakak belajar metode 6D. 6D itu cara kita ngafal tuh metode 6D. Yang pertama, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Nah, yang pertama, didoakan. Nah, ada lagunya nih. Didoakan, disenyumkan, dibacakan, dipotong-potong, diulang-ulang, disambung-sambung. Nah, gitu. Jadi, di Arkivi kakak diajarin buat makai metode 6D. Apa yang pertama? Didoakan. Kalau kita mau ngafal, pertama kali yang harus kita lakukan adalah doa. Doa dulu sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghafal Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa menghafal surah ini. Mudahkanlah kami untuk bisa menghafal ayat-ayat-Mu. Gitu. Pertama apa? Doa dulu. Yang kedua apa? Disenyumkan. Jadi kalau kita ngafal tuh, keadaan hati kita tuh harus bahagia dulu. Jangan sedih. Penghafal Al-Quran itu nggak ada yang sedih. Harus bahagia. Kenapa? Karena itu mengaruhi hafalan kita. Kalau kita udah bahagia nih, ketemu Al-Quran nih, kita harus bahagia dulu, senang, senyum, jangan sedih. Oke, jangan sedih. Senang gitu. Gak usah mikirin, aku kok gak dapat-dapat gitu. Yang penting kita apa? Berusaha. Senang aja. Disenyumin ayat-ayatnya, disenyumin. Oh, ini mudah kok. Nah, jadi kita taruh mindset kita itu mudah. Nah, menghafal Al-Quran itu
mudah. Jadi disenyumin sambil bilang, mudah kok, mudah gitu. Habis disenyumin apa? Dibacakan. Jadi kalau kita mau ngafal, dibaca dulu nih. Ayatnya dibaca dulu, dibaca dengan fokus, nggak usah mikirin apa-apa. Baca dulu ayatnya, gitu. Habis dibacakan, dipotong-potong. Misalnya kita ketemu ayat yang panjang, 2 baris, 3 baris gitu kan. Nah, dipotong-potong aja. Misalnya per baris, kalau nggak setengah baris gitu, dipotong-potong. Habis dipotong-potong tuh, kita ulang-ulang lagi. Kita baca, kita baca, kita baca. Nah, habis itu baru disambung-sambung gitu. Pengalaman kakak sendiri, kalau kakak ngikuti metode 6D, insya Allah tuh mudah ngafalnya. Ya, coba aja nanti kan kita coba pakai 6D gitu. Apa tadi 6D? Didakan, senyumkan, dibacakan, diulang-ulang, Nah, coba kita nyanyiin lagi ya. Didoakan, disenyumkan, dibacakan, dipotong-potong, diulang-ulang, disambung-sambung. Yuk, suaranya kuat nih. Kuat, harus kuat ya. Ulangi. Didoakan, disenyumkan, dibacakan, dipotong-potong, diulang-ulang, disambung-sambung. Dah? Dah hafal semua? Nah, siapa yang mau nyoba ke depan? Ayo. Kak kasih hadiah. Yuk, yuk sini, maju. Siapa namanya? Faik. Hah? Faik. Faik. Dah. Coba maju lagi. Maju. Maju. Coba metode 6D apa aja? Pertama. Didoakan, disenyumkan, dibacakan, diulang, dipotong-potong, diulang-ulang, disambung-sambung. Masya Allah, kasih tepuk tangan. Kakak punya apa ini? Nih, tadi beli di market di SMP. Pilih yang mana? Nah. Nah. Kasih Kak. Ya, ada yang mau nyoba lagi? Masih banyak. Ayo. Ayo, siapa yang mau coba? Yang penting berani. Berani, cuma 6. Nanti kok nggak bisa kakak bantuin, cepet. Oh, Mbak Nadira. Ih, Ada. ayo. Atau kakak pilih nih. Ayo, pilih aja, Kak. Pilih aja. Coba Naila. Naila maju. Yuk, berani yuk. Belajar buat berani. Nah. Coba nyanyikan metode 6D. Yuk, sama-sama. Ayo. Didoakan, Disenyumkan, disenyumkan, dibacakan, dipotong-potong. potong-potong, diulang-ulang, disambung-sambung. Masya Allah. Beri tepuk tangan buat Naila. Nih, mau makanan yang mana? Nggak apa-apa kok misalnya nggak hafal. Yang penting berani dulu. Nanti kok nggak hafal kakak bantuin. Yuk, berani. Siapa lagi? Ini masih ada. Harus sampai habis. Yuk. Out. Metode 6D. Nyanyiin. Didoakan, Didoakan, disenyumkan, disenyumkan, dibacakan, dipotong-potong, diulang-ulang, disambung-sambung. Masya Allah, tepuk tangan. Nah, ambil. Yang penting berani. Ada lagi? Ada 3. 3 lagi. Ayo, siapa? Riso. Ayo, coba. Berani. Harus berani. Kakak pilih lagi. Atau raja. Ada yang buat kopi atau pula? Ya, ini siapa namanya maju? Yuk, iya, siapa namanya? Kaila, yuk, Kaila maju. Iya, metode 6D. Pertama, didoakan, disenyumkan, Dibacakan, dipotong-potong, diulang-ulang, disambung-sambung. Ya, beri tepuk tangan. Ya, ambil.
Dah. Iya. Ayo siapa yang berani lagi? Yuk kakak tantang yang berani. Berani dapat 2 nih. Dapat 2. Berani dulu. Kalau salah kakak bantuin. Bener. Kamu. Yuk maju sini. Yuk maju. Siapa namanya? Safa. Dah, Safa nyanyiin metode 6D. Ayo. Didoakan, disenyumkan, dibacakan, dipotong-potong, diulang-ulang, disambungkan. Iya, Masya Allah nih buat Safa. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, oke. Coba ulangi sama-sama bareng-bareng metode 6D. Ayo, 1, 2, 3. Didoakan, disenyumkan, dibacakan, dipotong-potong, diulang-ulang, disambung-sambung. Dah, itu ada metode 6D. Jadi, habis ini ketika kalian ngafal, coba pakai metode 6D. Gitu ya. Nah, jadi pesan dari kakak, tetap semangat buat ngafal Al-Quran. Oke? Nggak usah jadikan beban. Yang penting kita bahagia dan jadikan menghafal itu hobi buat kita. Oke? Kalau misalnya hafalan kita susah nih, nggak usah pikirin. Yang penting kita udah berusaha. Buat adik-adik semua tetap semangat. Yakinlah pasti kita bisa menjadi seorang hafiz dan hafizah. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu RKV di sini? Coba, apa itu RKV? Rumah Quran Violet. Oke. Jadi RKV itu pusatnya di Bekasi. Di Bekasi. Dan pusdiklatnya itu di Caringin. Nah, apa itu pusdiklat? Pusdiklat adalah pusat didikan dan latihan. Nah, jadi di RKV itu ada dua tingkatan. Pusdiklat sama RCA. RCA itu RKV Karakter Akademi. Jadi kalau misalnya pusdiklat ada di Caringin dan RCA itu ada di Bekasi. Kalau misalnya kita nih baru masuk RKV, kita bakal masuk ke pusdiklat. Pusdiklat tuh itu tempat kita dilatih dan digembleng buat mempunyai karakter hati dan karakter aksi. Karakter hati itu ikhlas, jujur, sabar, syukur. Karakter aksi berani, sehat, kaya, bahagia. Iya kan? Nah, di RKV itu umur berapapun masuk gitu. Ada kan? Teman kakak umurnya 9 tahun. Nama Yuri. Yuri tuh dia 9 tahun udah bisa masuk RKV. Jadi di sana tuh umur 19 tahun, 16 tahun tuh digabung sama adik-adiknya. Biar apa? Biar tumbuh kekeluargaan, gak ada senioritas gitu kan. Jadi kita semua tuh sama. Kita nganggap adik kita tuh adik sendiri, kakak kita kakak sendiri gitu. Nah, uniknya di RKV itu apa? Kita tuh nggak ada belajar sama sekali. Nggak ada belajar MTK, PAI, IPA. PAI ada. PAI kegiatan sehari-hari ya. IPA pokoknya pelajaran umum itu nggak ada. Nah, jadi kita belajar apa nih? Kalau kita di pusdiklat, kita itu fokus sama ngafal Quran. Fokus sama ngafal Quran. Kalau misalnya kita udah bagus di pusdiklat, kita bakal dikembangin di RCA, RKV Karakter Akademi. RCA itu tempat kita dilatih buat mengembangkan skill kita. Skill itu apa? Keahlian. Misalnya, kakak punya keahlian dalam bidang keuangan. Nah, jadi kakak key skill keuangan. Kakak diajarin akuntansi sama administrasi. Gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik juga punya keahlian, insya Allah bakal dikembangin sama RKV. Oke? Terus nih, ngafalnya itu bukan jadi beban sama kami. Walaupun punya kegiatan sehari-hari, ngafal tuh kayak senang aja gitu kalau misalnya ngafal. Nah, dan tiap hari itu pasti ada kegiatan yang berbeda-beda. Misal, ada taekwondo. Kadang juga ada berenang tuh di sungai. Berenang di sungai. Kadang ada outbound. Tiap hari Sabtu tuh kita outbound. Keliling gunung, keliling sawah gitu. Pokoknya mandi sungai gitu, outbound. Terus
ada tadabur. Tadabur itu kayak memahami Al-Quran gitu kan, tadabur. Terus ada bahasa Arab juga, belajar bahasa Arab. Nah, jadi di RKV walaupun kita ngafal, kita tetap ada kegiatan yang menyenangkan. Biar apa? Biar kita tuh nggak fokus, biar kita itu kayak nggak terbebani gitu sama Al-Quran gitu. Ada yang mau nanya tentang RKV? Apa aja aktivitasnya gitu? Ada yang mau nanya? Yuk, nanya, angkat tangan yang mau nanya. Ayo, angkat tangan. Nggak usah takut, yuk. Kakak di RCA atau Pusdiklat, tanyalah. Tanyalah. Yuk, tanya. Berani. Nggak kepo disuruh. Tadi kami sudah bilang kalau disuruh, kalau bicara. Kalau disuruh ini bicara. Angkat tangan. Tangan. Ayo, siapa mau nanya? Kak kasih apa ya? Satu orang nih, Kak kasih uang nih. Ayo, siapa mau nanya? Kita nyanyi Mars RKV ya. Jadi tepukannya kayak gini. Gini. 1, 2, 3. Sebaik-baik manusia, belajar dan mengajarkan Quran, membaca, menghafal, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Kami pemuda peradaban, penerus generasi Al-Quran, bersama RKV Indonesia, menebar cahaya kebenaran. Membaca Al-Quran beserta maknanya, menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia. Membaca Al-Quran beserta maknanya di RKV Indonesia sampai akhir usia kita. Na 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 na, na 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 na, sampai akhir usia kita. Jadi itu cuman sepenggal aja ya. Jadi kalau yang penasaran nih sama Mars RKV, bisa cek YouTube-nya RKV TV gitu. Di situ juga ada video kakak. Nah, jadi kepoin aja tuh YouTube-nya. Oke? Udah? Jangan lupa like, share, dan komen juga. Jangan lupa kunjungi Instagram RKV. RKV Indonesia, itu ada Instagramnya juga. Facebooknya juga RKV Indonesia. Nah, oke, ada yang mau nanya lagi? Terakhir. Ayo, nanya aktivitas kakak apa aja gitu. Atau di sana boleh megang HP enggak gitu? Boleh enggak? Di sana. Oke, jadi di RKV kita itu boleh megang HP, apalagi yang udah masuk RCA. Oke, jadi kalau kita udah masuk RCA nih, tiap hari kita dikasih main HP. Buat apa? Buat ngebantu kita mengembangkan skill kita sendiri gitu. Jadi tiap hari kakak dikasih HP, dikumpul jam 5. Tiap hari dikasih HP, dikumpul jam 5 gitu. Nah, oke, jelas. Tapi tiap minggu kok nggak salah, tiap minggu kok nggak tiap hari itu dicek tuh sama pelatihnya, dicek HP kita sama pelatihnya. Jadi tenang aja. Udah? Jelas kan? Oke, udah ya. Siapa nih yang tertarik sama RKV? Yang pengen masuk RKV gitu? Oh iya? Masya Allah. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya tentang RKV, bisa langsung sama Kepala Cabang RKV Labuan Batu ya. Tanya aja sama Ustadz Mulkan. Kalau yang mau masuk juga tanya sama Ustadz Mulkan. Oke? Biar dibantu. Oke?
Oke, jadi kalau yang yatim tuh gratis. Jadi kalau misalnya adik-adik punya temennya yang yatim, suruh aja masuk RKV, gratis bilang. Nah, insya Allah kalau misalnya masuk RKV tuh nggak bakal nyesal. Kenapa? Coba bayangin nih, dicaringin tuh RKV tuh nggak ada pagarnya sama sekali. Kayak biasa kayak gini nih, nggak ada tuh pagar, nggak ada tembok tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita kabur, udah capek di RKV tuh, udah aja tinggal lari. Tapi uniknya tuh nggak ada yang mau kabur. Padahal tuh jalannya mudah buat kabur, tapi anehnya tuh nggak ada yang kabur. Gitu. Oke? Karena apa? Karena memang tuh kita udah betah sama RKV. Kayak kita udah suka di RKV, udah nyaman di RKV. Oke? Nah, pesan kakak apa? Tetap semangat buat ngafal Al-Quran. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.